Oke, nanti saya akan tunjukin nih di sini udah kelihatan kira-kira bedanya. Di sini perut saya udah mulai mengecil sedikit. Ya mungkin saya emang belum maksimal jadi kayak binaraga gitu sih. Yo, hello guys, kembali lagi ke channel Stephen Online. Kali ini kita lagi mau bikin video tentang, bukan video sih, lebih kayak ke seri sih, seri hobi fitness. Jadi di seri ini saya mau cerita tentang kayak gimana ya perjalanan fitness saya dan sharing-sharing info yang saya tahu sih. Kalau misalnya menurut kalian ada yang kurang sesuai dengan preferensi kalian, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Nanti yang menurut kalian sebenarnya itu gimana. Oke guys, sebelum lanjut jangan lupa ya untuk di subscribe dulu biar saya semakin semangat update videonya. Oke guys, ditungguin ya. 1, 2, 3. Nah, jadi untuk yang video kali ini saya mau cerita tentang gimana sih caranya saya nurunin berat badan dari 94 setengah deh, 94 setengah hampir 95 kilo itu sampai sekarang itu 83 kilo. Jadi gimana ya, kayak saya itu dalam waktu proses 3 bulan dan saya itu udah jalanin dengan cukup santai sih kalau saya. Kalian kan juga bisa lihat video-video saya selama 3 bulan terakhir ini. Saya tetap makan mie, saya tetap minum manis-manis, saya pokoknya masih makannya sesuka hati deh. Belum yang sampai kayak diet bersih ketat banget itu, tapi dalam waktu 3 bulan itu saya bisa nurunin sekitar 11 kiloan. Nah, jadi hal yang saya lakuin itu utamanya sih ada 3 ya. Pertama saya kan kalau saya pribadi sih ya, yang paling utama banget itu sih dari pola makan. Pola makan itu harus dijaga banget. Gimana ya? Bukan harus dijaga banget. Jadi intinya ada beberapa nih. Apa aja ya? Pertama pola makan. Terus kayak olahraga. Terus yang ketiga itu adalah kayak pola hidup sih. Gimana ya? Jadi saya jabarin satu-satu deh. Kalau dari pola makan, saya itu ambil pola makan yang intermittent fasting. Itu ada banyak sih di Google, nanti saya akan bikin videonya sendiri untuk menjelaskan lebih lanjut tentang intermittent fasting. Intinya dari intermittent fasting itu sih yang lebih terkenal sekarang itu adalah OCD, yang dari dietnya Deddy Corbuzier tuh. Jadi kurang lebih seperti itu. Saya makan itu ada jendela makannya gitu loh. Jadi kalau saya itu dari sekitar jam 8 malam sampai jam 12 siang. Oke. Jadi prinsipnya dari makan ini adalah kalau kita harus defisit kalori. Jadi kalori yang masuk itu harus lebih sedikit daripada kalori yang dikeluarkan. Jadi kalori yang keluar itu harus lebih sedikit daripada yang masuk. Itu sederhananya sih. Terus juga saya harus tinggiin protein. Jadi saya makannya waktu gimana ya? Sekarang juga masih sih, tapi waktu awal saya lebih sering saya makannya kayak cuma dada ayam. Dada ayam beli setiap ini mungkin bisa 2 kilo ya. Jadi saya yang beli cuma dada ayamnya aja. Terus ntar saya ada yang di steak, kayak dipanggang gitu terus dikasih bumbu. Masih enak lah pokoknya makanan saya. Habis itu saya ayam goreng. Terus kalau saya sih ayam rebus saya nggak kuat. Gak enak banget. Jadi prinsip saya itu lebih baik slow progress daripada saya harus ngoyo di awalnya tapi nanti cuma bertahan sebentar. Jadi kayak enjoy the process sih kalau saya. Lebih menikmati aja. Di situ itu dari segi makan. Nanti kita akan buat videonya lagi lebih detail mengenai kayak cara makannya kira-kira gimana sih yang saya jalanin ya. Di situ yang kedua saya juga nge-gym. Saya lebih sering latihan sih, kira-kira seminggu bisa 5 kali lah. Tapi setiap latihan itu saya sejam. Terus kayak baru intensnya itu saya baru kayak dapat insight dari sebulanan terakhir sih, kayak setiap latihan itu istirahatnya cukup 1 menit. Karena yang sebelumnya dari yang sebulan itu saya mungkin istirahat bisa 2-3 menit sampai 5 menit. Jadi ternyata yang lebih optimal itu berdasarkan riset cukup istirahat 30 detik sampai 1 menit maksimal. Jadi otot yang tadinya itu lagi digerakin dia nggak sampai kayak udah keburu istirahat terlalu lama gitu.
Jadi kita bisa push ototnya untuk dapetin hasil yang maksimal, kerja ototnya bakal maksimal gitu. Nah, untuk dari gym saya seminggu itu 5 kali, atau mungkin paling sedikitnya sih bisa 3 kali ya. Jadi saya prinsipnya kayak pada umumnya deh, kayak orang latihan 3 otot gede dulu, dan di setiap hari 3 otot gede itu selalu diselingi oleh otot kecil kayak dada atau perut. Jadi setiap harinya itu saya mainnya kalau nggak sayap, bahu sama dada gitu, antara 3 itu. Nah, selanjutnya nanti kita juga akan bikin video. Jadi intinya ini secara gambaran besar, video untuk secara gambaran besar. Nanti saya akan bikin video untuk lebih detailnya supaya bisa jelasin lebih panjang. Karena kalau diterusin dalam satu video mungkin bisa 2 jam lebih kali ya. Oke. Terus dari istirahat ya, jadi kayak pola hidup sih, lebih ke pola hidup. Jadi gimana ya? Kayak saya juga sekarang kayak penting gitu, istirahat itu adalah sesuatu yang penting, karena kayak pembentukan otot itu bukan di gym sebenarnya, justru saat kita sedang beristirahat otot sedang dibentuk. Nah, untuk gym itu jadi tugasnya adalah melatih otot kita. Jadi misalnya otot kita tadinya kecil, karena di gym dipaksa dipompa darah supaya lebih banyak sehingga otot membesar. Nah, setelah otot membesar ini terkadang ada otot atau jaringan yang rusak, sehingga jaringan ini perlu dibentuk yang baru dengan membentuk jaringan otot yang lebih kuat gitu. Dan dibentuknya otot yang lebih kuat ini adalah saat kita tidur. Nah, untuk membentuk otot yang lebih kuat ini kita memerlukan yang namanya nutrisi. Nah, utamanya itu ada protein, dan protein itu ntar dibagi lagi jadi ada asam amino juga, yang dibutuhin oleh tubuh dalam membentukkan otot gitu. Kurang lebihnya begitu. Nanti kita akan coba untuk jabarin lebih detail di video-video berikutnya. Nah, jadi idealnya yang saya terapin juga sih, kayak idealnya tidur itu sehari 8 jam atau 7 jam lah masih minimal. Karena kalau kurang dari itu metabolisme tubuh dari manusia juga bakal kayak nggak berjalan dengan baik sih. Jadinya metabolisme tubuhnya kacau, hasilnya juga nggak bisa maksimal. Terus juga perbanyak minum air putih kalau saya. Kenapa perbanyak minum air putih? Karena saat saya nge-gym, saya kan mengeluarkan air yang banyak ya kan, keringatnya banyak tuh. Apalagi saya awalnya ini gemuk, saya awalnya ini buncit banget. Nanti akan saya tunjukin nih videonya di pokoknya di sini. Oke, nanti saya akan tunjukin nih, di sini udah kelihatan kira-kira bedanya. Di sini perut saya udah mulai mengecil sedikit. Ya mungkin saya emang belum maksimal jadi kayak binaraga gitu sih. Tapi ibarat kalau saya pribadi saya udah puas. Bukan puas gimana ya? Maksudnya saya puas dalam perjalanan 3 bulan ini, dan saya akan terus kayak memacu diri saya sih untuk kayak lebih lagi gitu. Karena ya saya tahu ini kayak masih biasa aja sih. Dibilang cepet banget juga sih enggak, cuma ya saya pengen sharing aja sih gitu. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua, dan siapa tahu bisa bermanfaat sih. Siapa tahu bisa ngikutin kan, siapa tahu kurus juga. Kalian bisa komen aja di bawah kalau siapa tahu berfungsi juga buat kalian. Oke guys, kayaknya buat awalnya pembukaan cukup segini dulu ya. Oh ya, saya juga ada suplementasi, saya juga minum suplemen gitu. Jadi nantilah kita bahas di video berikutnya. Oke guys, kayaknya cukup sekian. Jangan lupa untuk di subscribe, di like jika kalian suka videonya, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye.